Umur 20-an tuh biasanya kita ketemu sama yang namanya quarter life crisis, dimana kita berasa hidup kita tuh gini-gini aja. Ngapain sih gue di hidup gue yang sekarang? Ada fungsinya gak sih gue ngerjain ini semua? Dan rasa-rasa ini terpicu dengan yang namanya faktor eksternal. Berasa keuangan kagak cukup, kaget hidup sendiri banyak yang harus dikerjakan. Lihat media sosial orang-orang sepantaran kita, seumuran kita udah keren banget, bisa diliput A, B, C, D, E, followersnya banyak. Sedangkan kita masih gini-gini aja. Belum tekanan sosial harus sudah mikirin pasangan dengan serius. Belum kalau mendadak putus dengan pasangan kita, dimana ada dua keluarga yang harus kita mediasiin. Dan kita yang di tengah-tengah berasa kok 20-an sucks banget ya. Padahal kalau kita ingat pas kita kecil, kita pengen banget kan jadi orang dewasa, bisa independen, punya uang sendiri, kagak ada yang ngatur. Tapi kenapa sekarang jadi dewasa terkesan menjadi sesuatu yang menakutkan? Terdengar seperti kalian mempunyai teman yang mempunyai krisis quarter life ini, dimana mereka itu lagi bingung banget hidupnya mau dibawa kemana. Atau bahkan kalian sendiri. Jika iya, ini adalah hari keberuntungan kalian, dimana gue bakal bagikan kalian 7 fakta pahit di dalam 20-an. Fungsinya untuk kalian udah tahu ternyata dunia itu sekejam itu, sepayah itu. Jadi kalian udah tahu dengan cara kalian bisa mitigasi fakta-fakta pahit ini. You don't matter. Karena spotlight effect, kita berasa tuh kita tuh the center of the universe. Kita berasa orang-orang tuh peduli dengan kita punya gerak-gerik. Tapi kenyataannya kagak ada yang peduli, guys. Ada 7 miliar orang di bumi, dan secara probabilitas mayoritas akan hanya menjadi debu-debu di alam semesta. Mungkin terdengar ekstrim ya, tapi coba kalian pikir secara rasional deh. Kenapa kalian itu bisa merasakan yang namanya spotlight effect? Itu bener-bener ada di otak kalian kan? Ada sekian banyak orang. Siapa sih yang kagak punya kerjaan nyepoin hidup kalian terus? Gue tahu mungkin ada beberapa orang denger ini kayak seakan-akan sedih banget. Ternyata gue hanya debu-debu semesta. Tapi kalian harus bisa lihat ini dari sisi positifnya. Bahwa udah kagak ada fungsinya kalian takut. Gue yakin banyak 20-an di sini yang takut untuk bergerak karena takut dikatain kan. Ngapain takut? Biarinlah kalau misalnya orang bilang lu tuh cringe. Lu tuh sok-sokan. Jangan kalian kedistorsi dengan pemikiran kalian terhadap orang-orang itu peduli sama apa yang kalian lakukan. Yang kalian harus lakukan adalah mengakuisisi pemikiran bahwa yang penting dampak positif seperti apa yang akan gue bawa ke masyarakat. Gak apa-apa kalau misalkan cringe. People change. Ini fakta yang menurut gue agak menyedihkan, kagak cuma pahit, dimana semua orang tuh punya ego. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Teman baik lu aja yang lu anggap teman baik banget, mereka tuh punya ego lu. Alhasil dengan egonya mereka dan kepentingan mereka, mereka bisa aja berubah dan bahkan nusuk lu. Dan menurut gue kagak usah baper. Ini ada sesuatu yang sangat umum terjadi. Gue tau pahit banget, tapi lu harus bisa telan pil ini. Sangat normal untuk ngelihat orang yang kita percaya malah ngelakuin sesuatu yang ngecewain kita. Money has diminishing rate of return. Sebagai anak 20-an, siapa sih yang kagak mau kaya? Gue yakin semua orang juga pengen kaya. Karena kita konsumsi berbagai macam media, kita lihat orang-orang kaya hidupnya menyenangkan kan ya. Tapi kalau misalnya kita pikir secara objektif, orang yang punya banyak uang biasanya menyelesaikan masalah yang banyak banget. Alhasil, stresnya juga banyak. Tapi ini adalah suatu lingkaran, di mana uangnya juga banyak. Jadi uangnya itu datang karena dia itu menyelesaikan suatu tugas, menyelesaikan suatu masalah. Di mana semakin besar masalahnya, semakin besar juga uangnya. Tapi dengan semakin besar masalah tersebut, ya stres juga makin banyak kan. Dan gue rasa emang kagak semua orang mampu untuk menerima stres dari uang besar tersebut. Banyak banget kok studi kasus di mana orang-orang kaya malah mempunyai kesulitan di kehidupan pribadinya. Contoh yang paling well known mungkin adalah Warren Buffett, di mana banyak reportase terhadap keluarga beliau tidak bahagia. Atau bahkan Bill Gates, di mana ada reportase juga bahwa pernikahannya Bill Gates juga bisa dibilang kurang bahagia. Tapi menyampingkan semua studi kasus ini, poin yang gue pengen sampaikan adalah the hedonic treadmill. Dimana kalau misalnya lu orang yang ambisius, begitu lu dapat uang yang lu inginkan, itu akan bertambah terus kan. Lu kagak bakal berhenti kan di 1 juta pertama lu. Lu lanjutin ke 10 juta pertama lu. Lu lanjutin lagi ke 100 juta, ke 1 miliar, ke 10 M, 100 M.
1T. Mentor is overrated. Pas masuk ke dunia kerja, siapa sih yang kagak pengen punya mentor? Karena kita pas di zaman sekolah, kita mempunyai guru kan. Guru yang kasih tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa diterima di masyarakat. Tapi begitu masuk ke dunia nyata, kagak ada nih lapangan pekerjaan gua, kagak ada gurunya. Lalu akhirnya kita mencari sosok-sosok guru tersebut yang kita bilang mentor. Tapi sambil berjalan, kok terkesan mentor itu kagak ada fungsinya ya. Kebanyakan advice mereka sucks. Karena ngomong apa adanya, mereka bukan kita kan. Mereka bukan lu. Mereka kagak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Mereka kagak bisa ngelihat apa yang lu lihat. Mereka dengan mudah ngomong A, B, C, D, E karena mereka tidak mempunyai konsekuensi. Sedangkan kita tidak bisa beraksi A, B, C, D, E karena kita mempunyai konsekuensi. Alhasil ya mereka ngomong ya tinggal ngomong aja. Tapi semua keputusan masih ada di kita. Lalu alternatifnya apa? Pasti kalian bertanya kan? Cari hero. Kalau misalkan mentor, seakan-akan kita harus punya akses ke dia terus kan. Setiap aksi kita harus nanya ke dia. Sedangkan kalau misalnya hero, suatu figur pahlawan, kita bisa mikir, kira-kira Steve Jobs, kalau di posisi gue, bakal ngelakuin seperti apa? Menurut gue lebih relevan kalau misalnya kalian cari hero. You are not special. Lu pikir lu tahu apa yang lakuin? Lu pikir lu tuh udah keren ngelakuin A, B, C, D, E? Lu pikir lu udah tahu semuanya? Kenyataannya, lu kagak tahu apa yang bakal terjadi. Mau seberapa pintar lu yang nonton video ini, mau seberapa keren lu pikir diri lu, namanya universe akan memberikan lu kejutan. Be prepared. Dan menurut gue, kalian harus siap-siap saat universe ini kasih lu kejutan. Karena percaya sama gue, ada aja mendadak kalian kagak ngeliat, duar, datang masalah gede banget. And itu sangat normal. You can control your action. Banyak orang berpikir bahwa kalau misalnya kita mau berkarya atau bahkan bekerja, butuh yang namanya itu mood. Alhasil mereka melakukan prokrastinasi. Mereka nunggu mood, jadi mereka berpikir, oh ya udah, gue nunggu mood aja. Abis itu gue baru mulai kerja. Kalau misalnya udah datang moodnya, kalau moodnya belum datang, gue kagak mau kerja. Tapi faktanya, kalau kita melakukan suatu aksi, itu bisa bikin mood kita berubah juga kan. Berarti mood itu kagak usah ditunggu. Aksi kita bisa memberikan umpan untuk mood itu datang. Jadi secara fakta, sebenarnya otak kita itu bisa kita kontrol untuk kita tuh beraksi. Tapi lu memilih untuk prokrastinasi dan menyalahkan sesuatu yang abstrak, yaitu mood. Real happiness is inside you. Siapa sih yang kagak mau bahagia? Gue yakin semua orang juga pengen bahagia kan. Dan kita selalu mencari aktivitas keuangan seperti apa yang bisa membawakan kebahagiaan tersebut. Dan uniknya setelah kita mendapatkan goal keuangan atau aktivitas tersebut, kita agak nge-high, kita agak bahagia, tapi abis itu hilang kan. 1-2 hari hilang. Kalau kalian beruntung mungkin seminggu, tapi akhirnya bakal fade out. Dan menurut gue ini mungkin bisa sangat pahit banget. Yang kita cari tuh ada di dalam diri lu sendiri. Sesederhana itu untuk lu tuh bisa bahagia. Tinggal lu mau bersyukur atau kagak. Bonus, life is a single player game. Gue tahu ini sangat pahit banget. Mungkin ada yang bilang gue ekstrim, bahkan mungkin ada yang bilang gue kasar. Tapi kenyataannya lu sendirian di dunia ini. Kagak ada orang yang bisa dapat konteks lu atau peduli sama proses bahkan pencapaian lu. Gak ada yang bakal nolong lu. Karena ada fakta ini, bahkan gue sampai ngomong di IG gue bahwa being kind is a weakness. Dan banyak banget komentar yang ngatain gue and kasih tahu bahwa it's not a weakness. Tapi coba kalian berpikir secara rasional deh ya. Kalau misalnya kalian baik terus ke orang, kalian pikir kalian gak bakal diinjek-injek? Orang yang lu anggap temen aja, temen baik lu, bisa nginjek lu. Itu kenapa gue bilang lu harus choose your inner circle carefully. Lingkaran dalam lu, lingkaran utama lu, itu lu harus pastikan orang-orang yang lu percaya banget. Lu harus bener-bener kurasi lu tuh baik sama siapa. Kalau misalnya lu baik ke semua orang, percaya sama gue, hidup lu bakal pahit banget. Setiap orang bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam hidupnya. Tidak mungkin untuk mengubah kehidupan seseorang secara signifikan tanpa upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh individu tersebut sendiri. Life is a single player game. Gue tahu ini pahit, tapi sisi positifnya adalah lu bisa mengubah hidup lu. Seriusan, lu bisa berubah. Semua ada di tangan lu. So, itu adalah fakta-fakta pahit kalian di 20-an. Gue harap kalian setelah mengkonsumsi video ini bisa langsung move on aja, langsung transformasikan diri kalian. Jadi bukan quarter life crisis, tapi quarter life crisis. Next video, apakah kalian pengen gue elaborasi lebih banyak gimana caranya kalian punya quarter life bisa rises, bukan crisis? Bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.